Selamat pagi, selamat datang di YouTube kita Tukar Siburian. Kita bersyukur Tuhan yang pelihara kita. Kalau kita bisa bangun dan bisa bangkit, itu bukan karena kekuatan kita. Mari kita alami firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengawali seluruh kegiatan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Biarlah di dalam Tuhan kita boleh kuat, kita pasti yakin dengan iman. Ketika kita bawa dalam doa pagi hari ini, pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita saat teduh dimulai. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami pagi hari ini hidup yang bersyukur. Biarlah hidup kami di pagi hari ini hidup yang menyembah Tuhan. Biarlah hidup kami di pagi hari ini hidup yang mengalami firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, Engkau tempat kami mengadu. Kepadamu kami berseru, karena kami tahu Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Ampuni kami Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan pagi hari ini Bapa. Kemuliaan Tuhan berlimpah atas hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus Bapa, kami bersyukur Tuhan yang peliharakan kami. Tuhan Maha mencukupkan hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan yang pelihara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dari KJ 452. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Berikanlah sentosamu dan kuasa diriku. Penebusku kau berhak, jadi rajaku tetap. Biar oleh kasih-Mu bersemangat langkahku. Kau pembimbing dan teman hingga akhir yang tenang. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami menyembah Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berseru Bapa. Engkau Maha Pengampun Bapa. Kami percaya pagi hari kami boleh berkesempatan berdoa. Berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Meminta permohonan Tuhan, seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Inilah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Lewat YouTube kami ini Bapa, kami boleh memuliakan Tuhan. Lewat YouTube ini Bapa, kami boleh mendengar janji Tuhan genap atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan yang baru. Engkau angkat kami dari lumpur dosa Bapa. Kami boleh berseru Bapa dalam doa kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Tak henti-hentinya kami meminta Bapa. Kami percaya Bapa. Karena Engkau Allah Maha Baik. Allah Maha Mendengar. Ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan Tuhan pagi hari ini Bapa. Seluruh aktivitas kami. Seluruh pekerjaan kami. Seluruh anak-anak kami pada pagi hari ini Bapa.
Ada yang mau berangkat sekolah, ke dalam tanganmu kami serahkan Bapa. Tutup bungkus dimanapun mereka berada Bapa. Oh termulia namamu Bapa. Maha kasih Engkau Tuhan. Maha ajaib Engkau Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini seruan kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa. Engkau Allah yang maha baik Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami percaya lawatan Tuhan hadir menyertai kami Bapa. Mujizat Tuhan hadir dalam pelayanan kami. Mujizat Yesus Bapa. Ada banyak orang yang bertobat. Ada banyak orang yang mengaku dosa. Ada banyak orang yang berseru pada pagi hari ini Bapa. Ingatkan kami boleh bangun Bapa. Kami boleh bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur tangan Tuhan pelihara kami. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus, ini doa permohonan. Kami percaya Tuhan. Ini doa kami. Ampuni kami Bapa dalam nama Yesus. Sebentar firman Tuhan akan menyapa kami. Memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Tak hentinya kami Tuhan bermohon. Kami tidak punya apa-apa Bapa. Hanya kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau hadir mendengar dan bertindak. Punya otoritas Bapa. Dalam nama Yesus. Kami dipulihkan mendengarkan firman Tuhan ini. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Katakan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 5. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 5. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita merenung firman Tuhan ini. Sehingga firman ini berkuasa menyembuhkan kita. Berkuasa Tuhan menjamah kita Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah firman Tuhan yang kami mau dengar. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dan antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan diri. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara soal imam besar adalah berbicara pribadi Yesus yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Maka di sini kita lihat, imam itu fungsinya
menjadi pengantara dalam membawa persembahan korban kepada Allah. Baru yang kedua, ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dia telah mengalami semuanya itu karena dia manusia, mengalami pahit, mengalami kehausan, mengalami apa yang dialami oleh manusia. Maka dia datang ke tengah-tengah pengalaman kelemahan manusia itu sendiri supaya manusia selamat. Yang ketiga, yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Adapun korban persembahan adalah korban duka. Korban persembahan adalah bukti sebuah ucapan syukur. Korban persembahan adalah korban untuk menyelamatkan kita, menghapus segala dosa kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, mestinya kita bawa korban bakaran. Ketika kita datang ke bait Allah, ke rumahnya, lewat imam, dan mereka yang mempersembahkan korban ini. Yang keempat, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Maka dalam perjanjian lama ada keluarga imam, ada Lewi. Dari sanalah dipanggil jabatan imam. Maka tidak semua orang bisa memakai baju imam kalau bukan keturunan Lewi, kalau bukan karena Lewi, karena jabatan itu tidak bisa diganti oleh siapapun, baik raja, baik penguasa, baik keturunan yang lain. Maka kalau kita lihat seperti itu, bagaimana seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya, tetapi dia dipanggil oleh Allah seperti telah terjadi dengan Allah. Baru kita melihat, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya, tetapi memuliakan kita. Pengorbanan Kristus, kematian Kristus adalah kematian kita, menggantikan kita. Mestinya kita yang mati karena dosa pelanggaran kita diganti oleh Kristus. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, tapi demi kemuliaan kita dia mau menjadi dosa. Mari kita insaf, mari kita sadari jabatan imam, imam yang rela berkorban, jabatan imam, imam yang rela bertindak, berbuat demi banyak orang. Siapakah pribadi ini? Hanya dalam terdapat dan kita temukan di dalam diri Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Allah. Kita bersyukur punya Tuhan. Di dalam Yesus kita dijembatani. Kita boleh dihubungkan dengan Allah. Di dalam Yesus kita dibasuh oleh darahnya. Kita tidak, apalagi di zaman gereja kita hari ini, jabatan imam menjadi milik orang percaya. Dan kita langsung membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Kita minta ampun di kaki Tuhan. Maka kalau kita lihat jabatan imam ini yang dipikul oleh Yesus menjadi pengantara bagi umatnya, pengantara untuk bawa persembahan. Tapi hari ini kita diizinkan datang berbondong-bondong, datang bersyukur, datang minta ampun, datang pengakuan dosa, karena Allah yang mengampuni segala dosa kita itu. Tidak ada sekat lagi yang memisahkan kita dengan Allah. Tetapi bagaimana dosa kita hari ini yang menjadi sekat? Bagaimana dosa menjadi jurang yang tidak membuat hubungan kita baik dengan Allah? Bersediakah kita
melepaskan dosa, menanggalkan dosa, karena kita sudah dimungkinkan untuk hadir bawa persembahan kita kepada Allah. Mari kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, bersediakah kita memanggul jabatan imam? Menjadi anggota jemaat yang baik, menjadi pekerja di gereja, menjadi alat Tuhan, menghadirkan rumah doa dalam rumah kita, menghadirkan rumah doa, menghadirkan sukacita, persekutuan bersama istri, bersama anak, bersama keluarga besar kita. Kita imam. Tuhan izinkan kita boleh bergandengan tangan. Tuhan izinkan kita boleh bernyanyi bagi Tuhan, menyampaikan doa permohonan. Maka kita tidak boleh lupa tugas kita ini. Apa yang mau kita wariskan? Apa yang mau kita sampaikan? Kalau kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah bernyanyi, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah bersekutu, hidup kita penuh kedagingan. Saudara-saudara, kita menjadi pembawa korban persembahan kepada Tuhan. Kita boleh bawa langsung dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita. Maka lewat firman Tuhan kita dibekali. Dibekali oleh firman Tuhan. Agar kita jangan lupa jabatan kita ini. Jangan meninggalkan persekutuan. Meninggalkan rumah doa kita. Setiap saat. Karena kita adalah menjadi pemimpin di sana. Ketika kita menjadi pemimpin, kita menjadi pengantara. Maka kehadiran rumah doa dalam rumah tangga kita adalah sebuah kehadiran di mana kesejahteraan akan hadir. Kehadiran rumah doa yang dipimpin sebagai kepala keluarga menghadirkan sukacita, persekutuan yang akrab. Mari bawa ke rumah doa. Mari bawa penyakit. Mari bawa pergumulan. Mari bawa apa yang menjadi sukacita kita. Belajar bersyukur. Maka dikatakan di sini, sebagaimana firman-Nya dalam sesuatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bukan hanya itu saja, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, permohonan dengan rata. Tuhan izinkan kita, karena kita adalah imam. Mari kita bawa seluruh kehidupan anak-anak kita. Jadikan rumah kita rumah doa. Mari kita jadikan rumah kita menjadi rumah tempat kita berpengharapan. Membawa hidup kita kepada sebuah pertolongan. Ada permohonan, ada ratap tangis, ada persekutuan. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Hidup yang berkenan adalah bukan karena kita punya waktu yang banyak. Hidup yang berkenan ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan. Kita jangan bermimpi. Seolah-olah apa yang kita miliki ini semata-mata karena kekuatan kita. Aku sehat kekuatan kita. Aku beraktivitas karena kekuatan kita. Bukan. Kita boleh beroleh semuanya itu. Adalah karena pertolongan Tuhan. Maka kalau kita lihat di sini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, permohonan, ratap tangis, keluhan kepada Dia. Bawa kepada Tuhan sebagai pemimpin. Bawa kepada Tuhan menjadi keluh kesahmu, menjadi doamu, topikmu. Adakah kehadiran kita pagi hari ini mendengarkan doa pagi ini, membawa topik doa kepada Tuhan? Atau kita tangan kosong? Apa yang kita bawakan di pagi hari ini? Berjumpa dengan Tuhan. Sudahkah kita membangunkan anak-anak kita? Sudahkah kita mengalami perubahan? Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan yang kita baca ini? Mengajar kita berseru. Mengajar kita menjadi pemimpin. Mengajar kita menjadi imam.
Ketika kita menjadi imam, kita pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, kita pembawa doa. Mari kita doakan. Katakan kepada Tuhan, anakku Tuhan, katakan. Istriku Tuhan, katakan. Suamiku Tuhan. Pergumulan kami Tuhan, katakan. Saudara-saudara, dan sekalipun dia adalah anak, ia belajar menjadi taat. Dibutuhkan dalam semua persekutuan, dibutuhkan dalam semua persaudaraan, dibutuhkan dalam perjumpaan, komunikasi, iman kita agar menjadi setia, dibutuhkan sebuah ketaatan. Taat tidak hanya hari ini, taat bukan ketika kita lemah, atau taat bukan ketika kita punya rezeki, kita baru taat ketika kantong kita penuh. Tidak. Kita menjadi pribadi yang taat dalam kondisi apapun. Mau sakit, kita taat. Dalam waktu berbaring juga bisa berdoa. Waktu pergumulan juga bisa berdoa. Waktu tergeletak juga bisa berdoa. Diuji ketaatan kita. Diuji kemampuan iman kita. Apakah kita taat ketika kita sehat? Apakah ketika kita taat ketika kita punya uang, punya materi? Tapi ketika kita miskin, kita taat, kita ada hilang. Lupa berjumpa, lupa berdoa. Rezeki kita temukan, kita miliki bukan hanya karena kita bisa melakukan aktivitas kita. Di rumah pun kita dapat rezeki. Dapat menikmati sukacita. Jangan dibayangkan rezeki soal harta, tapi rezeki yang lain ada. Ketika kita sehat, ketika kita pulih, maka mari kita taat. Taat karena Tuhan, bukan taat karena takut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh firman Tuhan mengajar kita, dan sekalipun ia adalah anak, belajar menjadi taat apa yang telah dideritanya. Maka penderitaan itu boleh mengajar kita. Penderitaan itu bisa memulihkan kita menjadi pribadi yang taat, bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Makanya tidak salah, Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Akulah jalan dan keselamatan. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan selamat. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah untuk menjalankan tugas panggilan kita. Sekarang persoalannya, sebagai kepala keluarga dalam hidup kita, bergereja, bermasyarakat, berumah tangga, sadarkah tidak kita dipanggil menjadi imam, menjadi pemimpin doa, menjadi pemimpin pujian, menjadi pemimpin persekutuan. Dimulai dari diri kita, dimulai dari rumah tangga kita. Selamat berdoa, selamat beribadah. Tuhan berkati kita. Shalom. Mari kita saat teduh. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Di tengah-tengah hidup kami ini Bapa, kami serba berkekurangan. Tapi kami percaya oleh firman Tuhan, kami belajar menjadi pemimpin, menjadi imam, pengantara. Kami bawa persembahan korban kami kepadamu. Bawa doa kami Bapa. Dan kami boleh belajar taat Bapa. Sebagai imam. Orang yang belajar dengan Tuhan. Lindungi kami Bapa. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Katakan. Amin. Kita bernyanyi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Mu.
Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendakmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini Bapa, mensyukuri firman Tuhan yang kami dengar, mensyukuri doa yang kami sampaikan ini Tuhan, mensyukuri pujian kami kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mensyukuri atas waktu pagi hari ini Bapa. Tak kuasa kami meminta apapun daripada Tuhan. Karena Engkau kaya Bapa. Karena Engkau baik Bapa. Patut kami bersyukur Tuhan. Biarlah syukur kami ini kami mau serahkan kepadamu Bapa. Biarlah pujian kami ini kami mau serahkan Bapa. Tak henti-henti kami bersyukur Bapa. Tak henti-hentinya kami minta ampun di hadapan Tuhan. Pelanggaran kami kepada sesama. Mungkin kami najis di mata Tuhan Bapa. Ada dosa Tuhan. Bahkan ada iri bagi kami. Ada kecemburuan di dalam hidup kami. Ada kepahitan dalam hidup kami. Ada kedengkian dalam hidup kami Bapa. Pulihkan kami Bapa. Agar kami jangan larut dengan kedengkian, dengan kepahitan, dengan kecemburuan, dengan kedengkian apapun Bapa. Jaga kami Tuhan. Tutup bungkus kami, keluarga kami Tuhan. Suami, istri, anak-anak. Tutup bungkus mereka Bapa. Sehingga pagi hari ini kami boleh menjadi pribadi imam, pembawa persembahan, menjadi pemimpin di tengah-tengah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang disembah, kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini lawatan Tuhan. Engkau sambung nafas kami, Engkau berikan kami kekuatan boleh bernapas, engsel kami, organ tubuh kami, panca indera kami pada pagi hari ini dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan bagi keluarga-keluarga kami Bapa. Anak Yon Anugerah Sophie Rene Bapa, dipulihkan hidupnya, istri hambamu juga dipulihkan. Gerejamu Bapa dalam pembangunannya diberkati mereka. Semakin bersemangat Bapa, jemaatmu GKI Sumut Mandala boleh memberi. Demikian juga yang menonton YouTube kami ini Bapa. Jamah mereka Bapa, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak Tuhan, pelihara Bapa mereka. Jangan jadikan mereka miskin Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan. Tak henti-hentinya Bapa. Siapapun yang menonton YouTube ini, jadikan YouTube ini saluran berkat bagi mereka. Saluran penyembuhan bagi hidup mereka Bapa. Kau lawat kami semuanya. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Letakkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan. Dalam nama Yesus. Penyakit yang melekat di sekujur tubuhku sembuh dalam nama Yesus. Perkatakan sekali lagi. Dalam nama Yesus. Istriku yang belum hamil sampai saat ini, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berkati rahimnya Tuhan. Perkatakan kepada Tuhan, apapun penyakitmu, imani. Dalam nama Yesus, ginjalku Tuhan, sembuh Tuhan. Payudaraku kanker sembuh dan pulih Tuhan.
perkatakan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada bendolan kanker dalam tubuhku, Engkau cabut. Dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan itu Tuhan. Demikian juga Bapa di surga kami berdoa Tuhan. Anak-anak kami yang kecil Engkau pelihara mereka. Anak-anak kami di dalam kandungan ibunya sehat sampai lahir Bapa. Anak-anak kami yang sedang belajar Tuhan, tambahkan hikmat kepintaran surgawi Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami percaya dan berdoa Bapa. Jodoh anak-anak kami yang berulang tahun diberkati Tuhan. Oh yang Tuhan pelihara semuanya. Kami juga berdoa Bapa. Jodoh anak-anak, pekerjaan anak-anak, karir anak-anak, masa depan anak-anak, pendidikan, rumah tangga kami jauh narkoba, jauh dari mara bahaya apapun. Oh terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang kami imani hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau jamah hati setiap Bapa, hati setiap ibu, hati sebuah anak-anak. Perjumpaan pagi hari ini. Perjumpaan yang menyenangkan bagi Tuhan. Membuat kami bertobat. Meninggalkan kedagingan. Meninggalkan segala zina. Meninggalkan segala kebohongan. Meninggalkan segala selingkuh apapun. Dan kami belajar berjumpa dengan Tuhan. Belajar bersekutu dengan Tuhan. Kuduskan kami Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Sekali lagi Bapa dalam nama Yesus. Siapapun yang menonton YouTube ini Bapa. Kalau dia penyakitnya. Kalau ada penyakitnya, dia datang kepada Tuhan, berkatakan dalam nama Yesus, penyakit apapun lepas dari tubuh kami, tanggal. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersyukur, pagi hari ini, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kami. Ampuni kami, dengarkan doa kami pagi hari ini Bapak, kami bersyukur, Tuhan pelihara kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sempurnakan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Shalom.